Di masa-masa yang penuh pergolakan seperti ini, seyogyanya sebaiknya kita berjalan bersama dengan Yang Agung, Yang Maha Kuasa, Sang Kesadaran Agung ya. Berpihaklah kepada yang paling berkuasa. Berpihaklah kepada pihak yang memiliki otoritas paling tinggi. Siapa? Bukan manusia, bukan kelompok apapun, bukan si A, bukan si B, tapi semesta yang agung dan juga yang maha kuasa atau kesadaran agung itu sendiri. Jangan berpihak kepada manusia, karena jika berpihak kepada manusia, kalian akan jatuh dan rendah. Sedangkan jika kalian berpihak kepada semesta yang agung, yang maha kuasa, sang kesadaran agung, kalian akan diberikan keselamatan, kejayaan, dan kemuliaan. Pada masa ini, semesta sedang bergerak untuk mengatur situasi dan kondisi alam semesta ini. Situasi dan kondisi di bumi beserta manusianya itu harus bergerak menuju transformasi evolusi, serta menuju lebih berkesadaran. Jika tidak menuju ke sana, maka akan dilibas, seperti yang terjadi saat ini. Bukan berarti kalian nol ya, bukan berarti nol tidak boleh berpihak kepada manusia. Namun yang pertama harus kalian upayakan adalah berada di sisi yang maha kuasa, berada di sisi yang agung, berada di sisi semesta. Jangan bergerak berdasarkan cipta, rasa, dan karsa kamu. Bergeraklah berdasarkan sang kesadaran agung. Pertama, harus itu selaras atau berada di sisi sang kesadaran agung. Baru setelahnya jika kalian ingin berpihak kepada manusia, manapun itu ya, pihak manapun terserah, itu hanya dilandaskan pada sang kesadaran agung, bukan cipta, rasa, karsa. Lalu apa yang akan terjadi jika kita bergerak tanpa melandaskan gerakan kita, tanpa melandaskan perbuatan kita, pikiran dan perasaan kita itu pada sang kesadaran agung, melainkan pada cipta, rasa, karsa. Ibaratnya, kita tergerak karena rasa kasihan, rasa empati, simpati, rasa kemanusiaan, rasa-rasa yang lainnya. Apa yang akan terjadi? Tentu saja, kita akan terkena yang namanya teguran. Padahal sudah di awal diperingatkan. Ya, jangan menghalangi jalan semesta, jangan ikut campur. Tapi jika kita bergerak berdasarkan cipta, rasa, karsa, maka kita akan ditegur. Kita sebagai manusia berpikir, ketika kita menggunakan rasa, simpati, empati, kasihan, belas kasih, kemanusiaan, dan lainnya, kita merasa hebat. Kita merasa, kita lah manusia itu ya sejatinya seperti itu. Padahal, di mata semesta, di mata yang maha kuasa, yang seperti itu rendah. Karena kita bergantung kepada rasa. Dan yang seperti itu tidak mencerminkan karakter kesejatian yang agung, karakter kesejatian sebagai yang kuasa, yang maha kuasa. Berarti kita di situ memposisikan sebagai manusia biasa, manusia rendah. Sorry, bukan manusianya ya, tapi kesadarannya. Kesadaran manusia yang berkesadaran rendah. Kita ini sejatinya cuma diminta untuk saksikanlah ya, menyaksikan, menjadi saksi bagaimana semesta yang maha kuasa, sang kesadaran agung dan yang kuasa itu menunjukkan kuasanya, bagaimana beliau-beliau ini mengondisikan manusia, mengondisikan bumi beserta isinya agar bergerak menuju perkembangan diri, evolusi, transformasi, dan menuju karakter kesejatian diri. Dan semua yang terjadi saat ini adalah wujud dari welas asih tanpa definisi, tanpa batasan ya. Welas asihnya semesta yang maha kuasa, yang kuasa, sang kesadaran agung itu tidak terdefinisi, tidak bersyarat, tidak terbatas. Jadi meskipun kita melihat berbagai macam bencana, kekejaman, apapun itu, peperangan, pemusnahan massal, orang sakit, wabah, dan sebagainya, itu adalah wujud welas asih yang sejati. Karena ditujukan agar si kesadaran orang-orang ini menuju perkembangan diri, evolusi, transformasi, sehingga mencapai perluasan kesadaran spiritual dan menuju kesejatian diri.